Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Rifka Fitriani. Saya mahasiswa PIAUD semester 6 dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pengelolaan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini. Materi yang akan saya sampaikan di sini terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian manajemen PTK pada pendidikan anak usia dini, dan yang kedua yaitu rekrutmen PTK di pendidikan anak usia dini. Kenapa sih topik ini penting? Karena dalam PAUD, kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Jadi, pengelolaan yang baik terhadap tenaga pendidik menjadi hal yang sangat penting. Nah, sebelum ke materi, saya menemukan kutipan yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, maksud keterkaitan surat ini yaitu sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola PAUD bukan sekedar pekerjaan atau jabatan untuk mencari nafkah saja, melainkan amanah dari orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pendidik dan tenaga pendidik harus menjaga kepercayaan tersebut dengan memberikan pengasuhan dan pengajaran yang terbaik bagi anak usia dini. Lalu, apa sih manajemen PTK pendidikan anak usia dini itu? Nah, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola atau pengelolaan. Nah, berarti pengelolaan tenaga kerja di sini yaitu berorientasi pada pengembangan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan, manajemen PTK pendidikan anak usia di sini yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia secara efektif meliputi perencanaan, perekrutan, penempatan, pembinaan, hingga evaluasi untuk mencapai tujuan tumbuh kembang yang optimal. Maka dari itu, pendidik dan tenaga pendidik harus mempunyai kompetensi dan memenuhi kualifikasi akademik. Kenapa pendidik dan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik? Agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional, memberikan pembelajaran yang berkualitas, memahami kebutuhan peserta didik, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua, yaitu rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD. Perekrutan tenaga pendidik adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan untuk memperoleh tenaga pendidik yang dibutuhkan. Proses ini sangat penting karena dari sinilah lembaga menentukan siapa saja yang akan menjadi bagian dari proses pendidikan anak tersebut. Rekrutmen bukan hanya sekedar mencari orang untuk mengisi posisi kosong, tetapi juga memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi dan kepribadian yang sesuai. Maka dari itu, ada beberapa persyaratan dan beberapa langkah penting dalam proses perekrutan yang harus dimiliki oleh pengelola PAUD. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pengelola PAUD. Yang pertama, pengelola atau pendidik diutamakan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau setara dengan diploma 4. Yang kedua, pendidik juga harus sehat jasmani dan rohani. Karena tugas pengelola tidak hanya mengajar saja, tetapi juga mengasuh, membimbing, dan menjadi contoh bagi anak. Kesehatan fisik mendukung aktivitas belajar anak, sedangkan kesehatan mental membantu guru dalam bersikap sabar, stabil, dan menjadi teladan bagi anak. Lalu, untuk persyaratan yang ketiga yaitu memiliki pengalaman sebagai pendidik atau anggota pengelola satuan pendidikan anak usia dini sekurang-kurangnya 3 tahun. Kenapa? Agar memiliki kesiapan dalam mengajar, mampu mengelola kelas dengan baik, serta lebih matang dalam menghadapi berbagai karakter anak usia dini. Dari beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pengelola PAUD, ada juga beberapa langkah penting dalam proses perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu menyebarluaskan pengumuman
tentang kebutuhan tenaga pendidik dalam berbagai jenis kualifikasinya. Di antaranya bisa melalui media elektronik, bisa melalui website resmi lembaga atau media sosial lembaga tersebut, atau penyebarannya juga bisa melalui media cetak. Nah, untuk selanjutnya, mencantumkan persyaratan bagi pelamar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan baik administrasi maupun akademis. Untuk yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dengan menggunakan teknik-teknik seleksi atau cara-cara yang dibutuhkan. Nah, untuk seleksi itu bisa berupa administrasi, potensi akademik, dan wawancara. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai kinerja tenaga pendidik setelah direkrut. Apakah tenaga pendidik sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu bimbingan? Nah, jika proses rekrutmen dilakukan dengan baik, maka lembaga pendidikan anak usia dini akan mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan bagi anak usia dini. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen dan termasuk di dalam proses rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan anak usia dini memiliki peran penting karena melalui rekrutmen yang baik, lembaga dapat memperoleh pendidik yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta kepribadian yang sesuai. Maka dari itu, dengan pengelolaan yang baik, lembaga pendidikan anak usia dini tidak hanya memiliki tenaga pendidik, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang mampu memberi layanan pendidikan terbaik bagi anak usia dini.